Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berdalih bisa mengobati orang sakit, seorang laki-laki Parubaya di Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara diduga mencabuli 2 anak laki-laki pelajar SMP. Berhati-hatilah, seorang perempuan di Tanjung Morawa, Deli Serdang menjadi korban ruda paksa dan perampokan oleh teman barunya setelah berkenalan melalui aplikasi pertemanan. Bagi Anda yang berulang tahun, mulai hari Senin 10 Februari 2025 bisa melakukan cek kesehatan gratis sebagai hadiah dari pemerintah. Kita ke informasi pertama. Seorang pria berusia 55 tahun di Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara didatangi warga atas laporan dugaan pencabulan kepada 2 anak laki-laki pelajar SMP. Dalam praktek pengobatan alternatif yang dilakukannya, pelaku mensyaratkan pasiennya membawa anak laki-laki sebagai perantara ikhtiar. Tersangka DP digeruduk warga Kecamatan Marbawi, Labuan Batu Utara beberapa hari lalu. Tersangka nyaris dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Labuan Batu. Kekesalan warga bukan tanpa alasan. DP yang diketahui sering berpindah tempat tinggal membuka praktik pengobatan alternatif. Ia mengaku bisa mengobati kesehatan fisik dan mental pasien dengan mensyaratkan pasiennya agar membawa anak laki-laki. Anak laki-laki yang disyaratkan dimaksudkan sebagai perantara sang dukun dalam menerapkan kemampuannya. Awalnya warga yang datang berobat tidak menaruh curiga. Namun 2 orang korban yang telah membuat laporan ke polisi menyatakan praktik yang dijalankan tersangka merupakan modus pencabulan. Yang bersangkutan ini selama ini memang mengaku memiliki keahlian menyembuhkan penyakit-penyakit secara herbal. Ya. Jadi yang bersangkutan ini selalu berpindah-pindah tempat, ya, didatang ke kerabatnya yang satu, kemudian pindah lagi ke kerabatnya. Nah, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan bisa menyembuhkan, sehingga kerabat inilah yang kemudian mencarikan pasien, ya. Pasien, namun informasinya sementara yang kita peroleh bahwa dalam setiap mengobati pasiennya, ya, si terduga pelaku ini selalu menyampaikan bahwa harus membawa anak laki-laki. Ya, jadi semua pasien yang ingin berobat harus membawa anak laki-laki, ya, dengan alasan bahwa nanti akan ada ritual sholat segala macam untuk bisa mendoakan, ya. Namun ternyata kita duga anak tersebutlah yang menjadi korban pelecehan dalam setiap proses ritual yang dilakukan. Kira-kira demikian. Sejauh ini ada berapa korban? Sampai dengan saat ini kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 2 korban, ya. Tentunya nanti akan terus kita kejar, ya. Dan manakala ada masyarakat yang pernah menjadi korban, silakan laporkan ke Satreskrim Polres Labuan Batu untuk kita tindak lanjuti demikian. Polisi masih mendalami adanya laporan dari korban lainnya. Petugas juga sudah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi dari kalangan pasien maupun warga yang pernah menjadi tetangga pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Berkenalan di sebuah aplikasi kencan daring akhirnya berakhir petaka bagi seorang wanita warga Tanjung Morawa, Deli Serdang. Bermodus bertemu tatap muka, korban yang berstatus janda ini justru menjadi korban ruda paksa dan perampokan oleh seorang pria yang dikenal melalui aplikasi. Korban JSR warga Tanjung Morawa, Deli Serdang awalnya berkenalan dengan seorang pria berinisial AS melalui sebuah aplikasi pertemanan yang kini berstatus tersangka. Keduanya kemudian sepakat bertemu di Jalan Ring Road, Medan Sunggal. Tersangka AS datang dengan mengendarai mobil yang kini sudah disita sebagai alat bukti. Dalam pertemuan itu, tersangka membawa korban ke hotel kemudian meruda paksa korban. Pelaku kemudian membawa korban berkeliling mengendarai mobil. Tak hanya menjadi korban ruda paksa, tersangka AS ternyata bekerja sama dengan tersangka lainnya bernama Angga Lesmana. Angga berperan untuk merampok korban dengan modus tiba-tiba muncul dan mencekik korban. Dalam keadaan syok, korban dipaksa menyerahkan uang, perhiasan, serta telepon genggam.
Jika melawan, tersangka sudah mengancam akan memutilasi korban. Setelah mendapatkan seluruh barang berharga, korban kemudian dibawa mengendarai mobil dan ditinggalkan begitu saja di Jalan Besar Tanjung Morawa, Deli Serdang. Keluar dari belakang, mencekik leher korban dengan mengancam, ya, apabila korban ini tidak mengikuti menyerahkan barang-barangnya dan tidak mengikuti kemauan mereka, akan diancam mutilasi. Tapi dalam perjalanannya itu, ya, korban ini sempat mendapat perlakuan pelecehan dari tersangka, ya, dengan tersangka yang terkhusus dengan inisial AS, ya, sempat juga melakukan hubungan badan di salah satu hotel yang ada di daerah Ngumban Seplaki. Saja kemudian setelah dibawa keliling-keliling, sudah diambil barang-barangnya semua, korban ditinggalkan di Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa. Polisi akhirnya mengendus keberadaan tersangka setelah menelusuri beberapa kasus serupa yang dilakukan tersangka di wilayah hukum Polres Belawan. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan di 2 tempat terpisah dengan barang bukti berupa senjata tajam, mobil, serta telepon genggam milik korban. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Baru 2 bulan bebas dari penjara, 3 orang wanita pengedar narkoba kembali masuk penjara setelah digerebek aparat Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Labuan Batu di 2 lokasi yang berbeda. Mereka berkilah tak dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah menjalani hukuman dan keluar dari lapas. Aparat Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Labuan Batu melakukan penggerbekan terkait kasus narkoba di 2 lokasi yang berbeda. Penggerbekan pertama dilakukan di rumah tersangka Dian berusia 47 tahun di Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu. Di sini tersangka menyangkal sebagai pemilik pil ekstasi yang ditemukan di rumahnya. Meski tidak mengakui kepemilikan barang bukti ini, polisi tetap mengembangkan kasus ini. Setelah diinterogasi, tersangka Dian menyebutkan adanya 2 wanita lainnya yang ikut bekerja sama dalam peredaran pil ekstasi dan sabu-sabu. Polisi kemudian menggerebek sebuah indekos dan menangkap tersangka Nadan dan Gea. Kedua perempuan ini berperan sebagai pemasok narkoba ke tempat hiburan dan indekos. Dari tangan keduanya, polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu siap edar serta pil ekstasi. DL alias Dian ini adalah pengedar narkotika jenis ekstasi dan kita lakukan penyelidikan, kita berhasil mengamankan tersangka tersebut. Selanjutnya kita lakukan pengembangan sehingga kita mendapatkan kedua tersangka lainnya pada saat berada di dalam kos-kosannya. Polisi masih mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lainnya yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Labuan Batu.